Assalamualaikum. Kemana? Saya lagi cari Bang Jamrong. Ngapain? Ini Bang Jamrong nih yang sudah sabotase ini pabrik bata di sini katanya. Saya ada urusan. Saya ingin menyelesaikan problem yang ada di pabrik ini. Lu mau ikut campur sini ya? Ya karena Bang Jamrong ini meminta uang dengan nominal yang besar, meminta 300 juta. Kalau tidak ya pabrik ditutup ini seperti ini sama preman-preman semua. Ya itu seharusnya ngasih jatah sama kita. Ini pabrik bata, bukan pabrik yang besar. Ini milik masyarakat juga. Gak peduli, yang penting pabrik. Terus ini sudah sesuai prosedur. Ini sudah sesuai prosedur pabrik Tapi sama ini. kita tidak sesuai. Bahkan dia tidak mau ngasih sama sekali sama kita. Ya kan gak ada urusan sama preman-preman. Justru ini berurusan karena ini jalur kita juga di sini tuh. Anda jangan ikut campur di sini. Ya sudah. Saya mau ketemu langsung saja sama Bang Jamrongnya. Udah gua bilang, Anda jangan ikut urusan. Udah, lebih baik lu pergi aja. Kalau misalkan Anda tidak bisa diajak baik-baik, Mau apa? saya akan memaksa. Gua nggak takut. Begitu. Tau nggak lu aja yang gua paksa di sini, paksa pergi. Lu mau lumpuh di sini ya? Anda berani sama saya? Nah, ini gua, ayo. Buah. Buah. Lebih baik Anda antar saja, saya menemui Bang Jamrong. Ah, enggak, gua mau antar. Lebih baik lu aja yang pergi. Gak kalau habis di sini. Kenapa Anda melindungi Bang Jamrong? Anda siapanya? Gua anak buahnya. Oh, anak buahnya. Ya. Sebentar. Saya mau nanya dulu nih. Apa betul Bang Jamrong itu sabotase pabrik bata ini? Iya. Karena dia tidak ada pemasukan. Orang-orang yang ada di pabrik ini tidak ada pemasukan sama kita. Terutama sama Bos Jamrong. Udah, sekarang lu pergi atau gua paksa lu. Lu mau Sudah. pergi enggak? Saya mau menemui Jamrong langsung. Apa itu orangnya? Sudah. Ayo sono. Panggil. Assalamualaikum. Ya. Nggak perlu. Bang Jamrong. Hah? Bang Jamrong, Ya. saya ingin abang ini bebaskan ini pabrik. Oh, lu ini siapa? Hah? Lu ajudan? Saya masyarakat. Bukan, ini kan gini loh. Ini pabrik bukan untuk kepentingan pribadi. Ini punya Pak Haji, nih guru ngaji, dan ini dikelola sama santri-santri, dan hasilnya itu untuk pondok, untuk para santri, bukan untuk memperkaya diri. Jadi ini bukan pabrik yang besar. Kalian minta 300 juta. Ya, karena lahan di sini itu tidak menuruti prosedur. Ini sudah sesuai prosedur loh. Kalau ada surat-suratnya lengkap segala macam. Suratnya beda lagi kalau sama kita. Ya kalau Ini sama tempat- preman memang tidak ada, karena kan gak ada urusan sama preman ini. Belum ada izin dari kami, dari kelompok kami, dari saya. Nah, itu. Hah? Kan gak perlu juga kalau sama preman, gak ada urusan kan? Ada urusan bagaimana? Zaman sekarang itu kalau nggak ada jatah sama kami, kelompok kami, mana bisa dia buka sembarangan di sini ya? Iya. Awalnya gua sih juga nggak tahu. Pas bilang anak buah gua ada yang bikin pabrik seperti ini, pembangunan seperti ini, tapi nggak ada kan kasih kabar ke gua, minta izin ke gua. Dulu itu hutan biasa, jalan biasa. Dia bangun, tapi seenaknya dia tidak minta izin sama kita.
Tapi sudah izin kok sama pihak-pihak yang berwajib. Pokoknya sudah sesuai prosedur, surat-surat ada. Memang kalau sama preman itu tidak ada izin karena tidak penting juga kan izin sama preman. Lu bilang gue tidak penting kan? Kalau misalkan ini pabrik yang untuk kepentingan pribadi, untuk perkaya diri, mungkin saya juga tidak akan ikut campur ya. Tapi ini pabrik nih dikelola oleh para santri untuk makan para santrinya katanya. Jadi ini untuk kepentingan banyak orang. Wah, gua nggak peduli mau dia guru ngaji, mau dia buat kepentingan para santri. Gua nggak peduli. Yang penting dia itu menuruti aturan yang seperti harusnya dijalankan. Seperti itu, gue gak peduli dia itu mau guru ngaji, ngurusi anak santri. Kita juga punya aturan di sini. Gue juga butuh makan, butuh minum, butuh mabuk-mabukan uang itu. Ya kalau butuh seperti itu ya kerja lah. Ngapain ini sabotase pabrik orang? Ini pekerjaan gua. Ya cari kerja yang halal ya mas. Kalau ada yang membangun gedung maupun apartemen, apalagi pabrik seperti ini, harus ada izin sama gua, harus ada pemasukan sama gua. Lu paham? Lu bilang tadi, bilang gua itu tidak penting. Di sini Iya gua memang. itu penting untuk mengamankan. Perasaan Mengamankan justru hal yang tidak ada kalian nih jadi gak aman katanya. Ini gak bisa jalan ini pabrik. Padahal ini pesanan sudah banyak, mau ditarik ya sama kalian dilarang. Iya, gua itu. Lu jangan jadi pahlawan. Kalau lu datang ke sini bawa uang, Udah kita pergi. udah. Lu bawa uang ke sini, minta Di izin sini kepada dijamin gua. aman. Gua Kalau bakal kasih tahu anak-anak semuanya. Senusantara sekelompok gua itu bahwa yang di pabrik ini sudah izin sama gua. gitu. Kalau enggak, Dapat perlindungan juga dari kita. iya. Kalau Seperti gini ya, itu. kita pasti seenaknya di sini. Mau ngapain pun terserah kita. Lebih baik lu pulang daripada gua ngamuk di sini, gua hajar kalian. Lebih baik lu pulang. Udah gua peringatin tadi. Bilang tuh ke si guru ngaji itu, bawa uang ke sini. Lu ngerasa jago lu, datang ke sini. Dari tadi saya sudah negosiasi, sudah bicara baik-baik. Tapi kalian sepertinya tidak bisa diajak baik-baik. Lo itu negosiasi tapi gak bawa duit, percuma. Lu mau gua tangkap bol di sini ya? Aja. Sudah, pergi. Mau pergi apa tidak? Saya bilang pergi. Kalian bubar, jangan ganggu pabrik ini lagi. Gua gak bakal pergi. Justru lu kesini datang cari perkara lu bakalan habis lu sama kelompok kami campur sama kita. Dia juga mempunyai ilmu hitam, makanya Ilmu hitam gak gabah. Saya tidak punya ilmu hitam. Inilah ilmu Allah. kalau lu mempunyai ilmu manfaatkan yang benar. Bukan lu jadi sok pahlawan lu. Nih ikut kita lu. Sama lu mempunyai ilmu hitam, jangan sok pahlawan lu Ini ilmu Allah, bukan ilmu hitam. Ada ilmu yang begituan, yang ada ilmu hitam. Kalian tuh udah keroyokan, masih saja sombong. Daripada punya Astagfirullah. ilmu lu gak guna, cuma bikin, Cari apa? Iya, mending kita kayak kita manfaatin seperti ini. Ya itu cari simpati, sok pahlawan kan jadi bagian kita lu kalau punya ilmu seperti Ikut itu. aja ayo. Mau pergi apa tidak? Udah gua bilang kagak bakalan pergi sampai kapanpun. Gua gak bakalan pergi. Lu yang pergi dari sana, bilangin. Gua bakalan bertahan di sini. Iya. Ini lu aja yang pergi. Bahkan gue bakalan obrak api kacak-kacak ini. Yang beginian ini. Coba saja kalau berani. Di belakang masih ada anak buah gua. Tuh, anak buah gua lagi
ngacak-ngacak nih, bongkar itu. Oh, kalian banyak kan? Banyak, ada lagi pada minum di belakang. Memang kalian beraninya keroyokan ya? Kau berani satu-satu, jangan keroyokan. Ada lu. Allah. Allah. Bokong nggak kena. Lihat. Nih. Teman Anda sudah terkapar. Mau seperti itu? Hah? Mau seperti itu? Kawan gua bukan satu, banyak di belakang. Terkapar satu ya, gue mana peduli. Lah. Mati pun juga dia. Tapi kalau misalkan Anda kalah, saya yakin itu anak buah Anda pasti bakalan takut. Karena Anda keduanya kan Bang Yamrong. Anak gua gak bakalan nyanetin gua. Justru bakal bikin babak belur lu itu, hah? Sudah, keluarkan Anda punya ilmu. Sudahlah. Lu punya ilmu manfaatin. Sudah, Anda sudah kalah. Sekarang Anda menyerah, ya? Gak bakalan menyerah, hah? Anda sudah kalah. Nyerah gua. Sekarang telepon anak buah Anda, tarik semua anak buah Anda. Sudi. Justru gua kalah anak gua bakalan murka di belakang sana, hah? Allahu Akbar. Allah. Sepertinya anak buahnya ada di sana nih. Tapi biasanya kalau misalkan ini pimpinannya sudah kalah, anak buahnya biasanya menyerah ya. Kita bawa saja ini ya. Kita bawa ini. Jadi nanti kita interogasi lagi di sana. Ya. Ya sama itu semuanya bawa ke sana. Ayo.